Indah. Yuk mati. Ku tersanjung. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa kamu bohongi saya? Siapa yang bohong? Saya sudah ketemu dengan Bobby. Bobby. Lalu dia bilang apa? Dia pasti tidak mengaku soal warisan itu, kan? Dia mengaku terus terang bahwa dia yang merampas uang itu dari kamu dan menyerahkannya kepada Indah. Saya tidak menyalahkan Bobby atau Indah. Karena memang uang itu saya wariskan untuk Indah kalau saya nanti meninggal. Lalu kenapa kamu menuduh saya bohong? Karena setelah menerima uang itu, Indah pergi dan Bobby tidak tahu di mana Indah. Ini Jakarta, Jim. Kamu sudah puluhan tahun menghilang. Kamu tidak sadar Jakarta sekarang sudah bertambah luas. Demi partai, para petinggi negara sanggup membuat hukum itu tidak berdaya. Nilai-nilai moral yang dulu kita pelajari di sekolah sekarang sudah langka dalam kehidupan. Sudah jarang kamu temukan di jalanan. Dan sekarang kamu mau bilang Bobby bohong? Jim, Bobby itu salah satu bajingan yang paling busuk. Saya dengar ayahnya pernah masuk penjara karena membunuh rekannya demi harta. Kalau ayahnya saja bisa membunuh demi harta, apa kamu pikir sulit bagi Bobby untuk membohongi kamu demi harta juga? Jim, kamu cari kantornya. Di mana saya harus cari kantornya? Di mana kamu ketemu dia? Di sebuah perkantoran. Kamu datangi lagi tempat itu. Siapa tahu dia memang sering ke sana. Atau mungkin saja kantornya ada di sana. Paling tidak kamu bisa bertanya pada tukang parkir. Mimpi apa? Mam, dipukulin Tante Ira. Ay harus cek, Mam. Danda! Danda! Mam! 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 Ada apa, sayang? Mam, oke kan, Mam? Oke, Mama oke. Kenapa? Ay mimpi. Mimpi apa? Tante Ira jahat, mukulin Mam. Sayang, itu nggak mungkin. Tante Ira orangnya baik kok. Jadi nggak boleh punya mimpi-mimpi kayak begitu ya. Goblok, goblok. Otak kamu nih taruh di mana? Hah? Aku kan udah bilang kemarin tanaman aku jangan digenangin air. Loh, kemarin kan Ibu suruh nyiram air ini, Bu. Tuh kan, dia jahat sama Bang Somad. Itu artinya Bang Somad buat salah. Jadi Tante Iranya marah. Wajar kan kalau misalnya orang buat salah terus dibilangin?
Sekarang kalian bobo siang ya. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, bersih-bersih. Nanti mama buatin susu. Tapi nanti mama mau pergi ke supermarket bentar ya. Kalian baik-baik di rumah ya, nggak boleh nakal. Ingat ya, nggak boleh nakal. Din, lu tahu nggak garam Inggris? Emangnya ada garam dari Inggris? Kata Bu Guru sih sumber garam dari Madura. Bukan garam itu, tapi garam yang bisa bikin orang sakit perut. Emangnya ada? Ada sendiri di TV. Ada orang dijailin sama temannya sama garam Inggris. Terus dia sakit perut sampai minta ampun. Kalau kita ada, bagus untuk kerjain Tante Ira biar dia kapok. Emangnya mau cari di mana? Minta tolong sama Bang Somad aja. Ibu ini bukan calo loh. Ibu hanya murni membantu kalian berdua. Saya tahu persis apa artinya tidak punya keturunan. Karena saya juga tidak punya keturunan. Dokter yang membantu juga tidak resmi melakukannya. Jadi saya perlu surat perjanjian tertulis dari kalian berdua. Untuk tidak melibatkan saya dan dokter yang membantu jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Memangnya pernah terjadi apa ya, Bu? Belum pernah. Saya berharap tidak akan terjadi apa-apa. Tapi situasi seperti ini tidak ada jaminan kan akan sama. Kami siap untuk membuat surat perjanjian ya, Bu. Orangnya sudah ada di sini. Tunggu sebentar ya, Ibu panggilkan. Ya. Ya, Bu. Ini dia orangnya yang akan membantu kalian. Silakan, kenapa? Agung. Poppy. Oh iya, silakan kalian bicara ya. Ibu tinggal dulu. Iya. Ya. Ku tersanjung. Bilangin goblok. Dia sendiri goblok. Disiram, mati. Nggak disiram, mati. Malah saya yang diomelin. Mana ibu? Saya jadi pembantu. Nah, ngomongin Tante Ira ya. Cuma ingat anak di kampung, Den. Udah deh, nggak usah bohong. Wi juga nggak suka kok sama Tante Ira. Ay mau bahas Tante Ira sama Oma sekalian. Tapi Bang Somad harus bantuin Wi. Bang Somad bisa nggak nyariin garam Inggris? Kalau suruh nyari, Non, nggak bisa. Tapi kalau suruh beli, mana duitnya? Yang mana, Ge? Tolong belinya sekarang. Posisi Anda dalam hal ini sangat lemah. Secara hukum ini sangat sulit. Tapi saya akan coba. Saya akan sampaikan surat kepada mereka bahwa Anda meminta saya untuk mengurus tuntutan mengenai hak mengasuh anak-anak Anda. Kalau seandainya tidak bisa dapat dua-duanya, Pak. Satu saja sudah cukup. Jadi kapan Bapak akan mengirimnya? Sekarang juga, saya akan buatkan surat tuntutan itu. Terima kasih, Pak. Halo? Mau bicara sama Tante Ira? Oh, Tante Iranya lagi makan. Ada pesan? Apa? Mau kasih duit? Berapa? Hah? 10 juta? Tapi kan Tante Iranya lagi makan. Setan, kalau ada telepon buat tante,
komunikasi, bukan kamu yang ngomong. Halo? Anak setan, siapa tadi yang telepon? Tadi sih ada ibu-ibu katanya mau kasih duit 10 juta. Kalau ada telepon buat Tante Ira langsung dipanggil. Itu kan sangat penting buat Tante. Awas ya, kalau telepon bunyi lagi kamu gak boleh angkat. Ngerti? Dasar anak setan. Lilit lagi. Aduh. Makan apa lagi tadi ini? Loh, Tante kenapa? Udah tahu orang sakit perut nanya lagi. Aduh, sakit ya. Gini aja. Ai bilang sama Papa supaya Tante Ira diinfus biar cepet sembuh. Jangan, Tante nggak mau diinfus. Tante takut. Jadi kalau gitu dipijat aja ya. Jadi, enggak. yuk. Enggak. Apa-apaan lagi sih ini nih anak. Udah enggak. Aduh, enggak. Berani-beraninya kamu kurang ajar sama mertua saya. Harusnya kamu sadar, kamu tuh cuma pembantu di sini. Sekarang kamu ngapain di kamar papa saya? Keluar! Kamu jangan durhaka, sayang. Saya ini sekarang udah jadi mama kamu. Kamu jangan ngaku aku jadi mama saya ya! Keluar! Anak kurang ajar. Kalau kamu tidak percaya, ini buktinya. Ini. Lihat ini. Lihat! Secara hukum, saya berhak mengusir kamu dari rumah ini. Tapi buat kali ini, saya maafkan kamu. Di mata saya kamu tetap membantu. Saya akan bilang sama papa saya, supaya papa saya sadar dan melempar kamu keluar dari rumah ini. Priti, Papa tahu, kamu pasti akan merasa sangat syok mendengar berita pernikahan ini. Karena kamu masih ingat sama mendiang mama kamu. Itulah sebabnya Papa menikah secara diam-diam. Papa ingin menjelaskan semuanya dengan kamu. Tapi Papa menunggu waktu yang tepat. Saya nggak terima, Pak. Mama saya sudah meninggal. Dan saya nggak sudi tempat mama saya ditempati oleh perempuan lain, apalagi perempuan seperti itu. Dia itu jahat, Pak, dan pembantu. Kamu bersikap seperti ini pasti karena kamu mendengar cerita yang macam-macam mengenai mama kamu dari mertua kamu. Iya kan? Papa nggak tahu dia yang sebenarnya, Pak. Priti, Papa menikah dengan dia justru karena Papa kenal siapa dia sebenarnya. Pak, sadar, Pak. Mata Papa tuh dibutakan oleh kelicikan perempuan itu, Pak. Dia tuh pintar memutarbalikan fakta. Ya
sudah. Biar saya pergi dari sini. Sabar, Ma, sabar. Ingat, Ma, kita pernah membicarakan hal ini. Suatu saat nanti pasti akan terjadi keributan seperti ini. Dan saat itu Mama bilang, Mama akan tabah. Ya, saya tahu. Saya ini hanya seorang pembantu. Saya nggak pantas jadi istri Mas. Sabar, Ma. Percayalah, suatu saat nanti Priti akan menerima Mama. Sebagaimana Papa menerima Mama. Apa adanya. Ya. Sampai mati, saya nggak akan menerima perempuan ini sebagai mama saya, Pak. Dan selama saya tinggal di sini, saya harap kau untuk menginjakan kaki di rumah ini. Semoga roh Mama mengutuki Papa dari perempuan laknat ini. Sabar ya, Ma. Mama kan tahu. Priti orangnya sangat emosional. Perlu waktu dan kesabaran untuk membuktikan kepada Priti bahwa pendapatnya itu salah. Ya. Sabar, sayang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Kamu tidak akan bicara begini. Kalau kamu tahu, saya sudah menyiapkan kematian untuk kamu. Mana mungkin anak gajah bisa joget? Lo nggak tahu ya, gue kan anak sarukan. Coba buktiin. Ingkir lo. Lo berdua ikut goyang gua. Siap lo? Oke, Bos. Boleh curi ya, boleh bangunan. Lucu deh, iya karena gajah lagi tiduran. Ayo, sudah. Kalian kan seharusnya sudah masuk kelas. Ayo sekarang masuk kelas sana cepat. Ayo. Kenapa kamu? Ayo, bangun. Ayo. Masuk kelas sekarang ya. Ya, sudah ya. Masuk kelas. Yah, patah. Mas, kau punya pensil dua nggak? Pinjem dong. Ada, tapi gambarin gambar yang aku kasih kemarin ya. Yang kayak gini tuh. Aku nggak bisa. Gimana dong? Gambar yang lain aja. Tapi aku nggak mau gambar yang lain, maunya yang itu. Pinjem pensilnya aja deh. Bilang aja kalau kamu nggak mau gambarin buat aku. Baik anak-anak, menggambarnya nanti kita teruskan setelah istirahat ya. Baik, Bu. Loh, Abel, Femas, kenapa kalian tidak keluar istirahat? Kita ke dalam kelas aja, Bu. Saya juga, Bu. Abel? Bel? Kamu menangis? Enggak, Bu, saya nggak nangis. Ya sudah, kalau kalian ingin di kelas, Ibu tinggal dulu ya.
Kamu mau kan gambarin buat aku? Tapi aku nggak bisa. Udah, kita nggak usah ngomong lagi. Kamu balik aja ke kantor, biar Abel saya antar. Gak apa-apa deh, saya nunggu bentar lagi. Tuh kan udah kan? Oh iya, iya. Mas, Abel mana saya? Masih di kelas, Mas. Dia ngapain ada di kelas? Aku nggak tahu, Tante. Mah, pulang yuk. Iya udah nggak apa-apa, duluan aja. Saya mau disuruh Abel di kelas. Duluan ya. Ya kan, Mas? Oh, mentang-mentang Abel udah gede, nggak mau cerita nih masalah sama Mama. Ayo dong sayang, cerita kenapa sih kamu nangis? Mama nggak mau jadi teman deket Abel lagi, Ma. Nanti kalau Abel diganggu sama si Gemrot, siapa dong yang mau nolongin Abel? Loh, kok Femas jadi gitu? Ya udah, mendingan sekarang kita pulang yuk. Gue nggak mau, Abel mau ke rumah Femas aja. Gini ya, sayang, nanti Mama omongin dulu sama Mamanya Femas. Kalau Mamanya Femas ada waktu dan kita juga ada waktu, nanti kita ke rumah Femas terus kita jelasin sama Femas. Janji ya, Ma? Bener, Mama janji. Ya udah, sekarang kamu jangan nangis ya. Yuk, kita jalan sayang yuk. Papa, kenapa sih, Pak? Kok mukanya belum begitu sih? Sakit ya? Femas, Papa lagi banyak urusan di kantor. Kamu mau nambah? Enggak apa, kenyang. Ya udah, kalau udah kenyang, kerjain PR di kamar. Ya udah, Ma. Ada masalah apa sih, Mas? Akhir-akhir ini saya kepikiran terus sama Kak Indah. Saya takut dia ada masalah. Saya ingin sekali ngebantu dia. Tapi saya nggak tahu di mana Kak Indah sekarang. Kalau saya diizinkan, Mas, boleh saya membantu Mas untuk menemukan Kak Indah? Saya cuma ingin membahagiakan Mas kok. Nggak usah, Tika. Biar saya sendiri yang mencari Kak Indah. Saya nggak mau hal ini jadi beban buat kamu. Kamu bantu saya aja dengan doa ya. Itu udah pasti, Mas. Saya selalu berdoa setelah sholat untuk keluarga kita dan juga Kak Indah.
selesai belajarnya? Belum, Pak. Emangnya kamu belajar apa sih? Buku sejarah, Pak. Pak. Ini gambarnya bagus nggak, Pak? Bagus. Kamu dapat gambarnya dari mana? Dari Abel. Tapi Femas yang ngajarin. Kamu tahu dari mana? Nggak belajar, Pak. Femas lihat cowok kelas 6. Dia gambaran kayak begini. Habis itu gambarnya dikasih ke temen cewek. Temen ceweknya malah senang. Terus Femas juga buatin buat Abel. Kebesokan harinya Abel buatin ke Femas. Pak, artinya gambar ini apa sih, Pak? Gambar ini artinya lambang persahabatan. Oh, jadi kalau bersahabat pakai gambar ini? Ya, nggak semuanya sih. Kadang ada juga yang ngasih coklat atau boneka. Ya apa aja. Femas, sekarang kamu beresin buku-buku kamu, terus langsung tidur. Biar besok bangunnya kesiangan. Oke, Bos. Loh, Win, Indra mana? Kan di sekolah, Ma. Erwin pulang kemarin hanya mengambil berkas yang ketinggalan, Ma. Kok kamu nggak jemput dia? Kamu kan tahu si Sarah itu lagi di Bandung. Ma, kalau dia nggak pulang juga nggak apa-apa, Ma. Sejak awal Erwin udah bilang sama Mama, Erwin nggak suka sama anak itu, Ma. Dia tidak bisa menggantikan anak kandung Erwin. Semakin cepat dia pergi dari rumah ini, semakin baik, Ma. Karena Mama, sebentar lagi, Ma, Erwin akan mengambil darah daging Erwin sendiri dari Indah. Erwin balik kantor dulu ya, Ma. Aku mau minum dulu ya. Aku dong. Emang kenapa? Lihat nih, lepas. Mana bisa? Aku kan cowok. Nah, kalau lebih mudah, kamu harus napin rambut aku. Nah, napin rambut aku dong. Elsa! Cari siapa, Bu? Cari cucu saya, Pak. Udah pada pulang semuanya? Oh, gini hari udah pada pulang, Bu. Lihat nggak, Pak, anak laki yang masih nunggu jemputan? Itu cucu saya, Pak. Nggak ada, Bu. Udah pada pulang. Nggak ada ya? Iya deh, makasih ya, Pak ya. Saya malu. Terus terang saya malu. Sebagai pimpinan kalian, saya merasa malu. Kenapa kejadian seperti itu bisa terulang lagi? Hah? Budi, kamu kerjanya apa sih selama ini? Siapa? Maaf, Pak. Oh ya, sebentar, Bu. Masa kerja seperti itu aja kamu nggak bisa? Maaf, Pak. Ada telepon dari ibunya. Ya, halo. Ini Mama Erwin. Iya, Ma. Indra sudah ada di sekolah. Ya, Mama nggak tahu. Ini Mama sudah tanya ini sama penjaga sekolah. Katanya nggak ada. Mama sudah cari kemana-mana, nggak ada juga dia. Ya udahlah, Ma. Biarin aja. Anak gelandangan kayak gitu nggak pantas tinggal sama kita, Ma. Kamu apaan sih, Erwin? Ngomong apa kamu ini? Mama nggak suka kalau kamu ngomong kayak gitu. Mama lebih baik mati daripada Mama kehilangan si Indra. Ya, maaf, Ma. Tapi, Ma, bukannya Erwin tidak mau membantu Mama untuk mencari Indra. Tapi sekarang Erwin lagi banyak pekerjaan, Ma, di kantor. Lagi ada masalah, Ma. Jadi... Ya sudah, biar aja Mama yang cari sendiri.
kasih tahu Indra itu darah dagingnya, Erwin bisa pingsan. Dan saya juga khawatir justru dia akan bilang sama si Indah brengsek itu. Oh begitu ceritanya. Mau ngapain lu kesini? Mau balas dendam? Enggak. Loh, kok tumben pakai jaket? Kenapa? Enggak, cuma nggak enak badan doang. Terus mau ngapain lu kesini? Saya cuma minta maaf. Saya sebenarnya pengen bersahabat sama kalian. Terutama buat Abel. Nih, kepercayaan bunga buat Abel. Tanda persahabatan. Cuma aja, wangi loh. Mama sudah cari si Indra sampai kemana-mana tapi tidak ketemu juga. Mama lihat sendiri kan, masih kecil aja udah kelayapan kemana-mana. Gimana kalau dia udah besar nanti? Tapi itu tanggung jawab kamu sebagai orang tua, Erwin. Biarpun itu bukan darah daging kamu, tapi kamu harus tanggung jawab sama dia. Kenapa kelakuan dia seperti itu? Karena kamu. Mama ingatkan sama kamu ya. Jangan sampai menyesal kamu di kemudian hari. Mama dengar, Erwin tidak akan menyesal. Karena Erwin tidak punya alasan untuk menyesali apa yang Erwin lakukan terhadap anak gelandangan yang pungut itu. Suli, ya, Pak. Saya mau pulang. Kalau nanti ada orang cari saya, bilang saya kurang sehat ya. Baik, Pak. Saya mau tanya, apakah Pak Bobi bekerja di kantor ini? Ini Pak Bobinya baru lewat tuh. Bobi! Kantornya Pak Bobi yang mana, Pak? Oh, kantornya. Yang ini. Makasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Mbak. Saya tadi lihat mobilnya Pak Bobi pergi dan saya nggak keburu ngejar. Saya ini saudaranya Ibu Indah, istrinya Pak Bobi. Dan sudah lama saya mencari alamatnya Ibu Indah, tapi nggak pernah ketemu, Mbak. Apa saya bisa dapat alamatnya Pak Bobi? Bisa, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Makasih ya, Mbak. Iya. Jangan nanya-nanya sembarangan ya. Susu Oki dong, apaan tuh? Suka-suka kita ya nggak? Lalu jangan sirik lu sama gua. Lah sirik. Allah. Lu yang sirik.
kamarnya pacar. Saya tahu. Pacaran itu sahabat, Bu. Om, pacaran itu adalah... Sudah. Sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing, ayo. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Mbak. Permisi, Mbak. Ada apa, Pak? Pak Bobinya ada, Mbak. Pak Bobi belum pulang. Maaf, Bapak siapa? Saya teman lamanya dan Ya. baru pulang dari luar kota. Kalau boleh saya tahu, siapa nama istrinya Pak Bobi, Mbak? Bu Indah. Ibu Indah. Iya. Ibu Indahnya ada? Ada, Pak. Sebentar saya panggilin. Bapak tunggu sebentar ya. Makasih, Mbak. Iya.